Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya En Prasetyawati dengan NIM 210300085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat kartesius untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri analitik yang diampu oleh Bapak Mukhni MPD. Yang pertama ada garis bilangan. Jika titik P1, X1, dan P2, F2 adalah dua titik sebarang pada garis clear, seperti yang tertera pada gambar, di mana untuk garis bilangan pertama ada P1 di sebelah kiri dan P2 di sebelah kanan, dan untuk garis bilangan yang kedua ada P2 di sebelah kiri dan P1 yang di sebelah kanan. Maka untuk menghitung jarak antara titik tersebut adalah D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan, atau akar dari X1 dikurang X2 yang dikuadratkan. Atau bisa juga sama dengan mutlak dari X1 dikurang X2 sama dengan mutlak dari X2 dikurang X1 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan. Yang selanjutnya ada koordinat kartesius di bidang atau R². Untuk mempresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan A, B, dilukis dua garis bilangan bersilangan OX, OY yang saling tegak lurus. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan ini disebut sumbu koordinat. Dapat dilihat dari gambar, jika A adalah koordinat PX pada sumbu X dan B adalah koordinat PY pada sumbu Y, maka P dipresentasikan dengan AB atau PA, B. PA, B. Sumbu-sumbu koordinat memisahkan bidang ke dalam 4 daerah yang disebut kuadran. Yang ada kuadran 1 dengan nilai X dan Y-nya positif, kuadran 2 dengan nilai X-nya yang negatif, kuadran 3 dengan X dan Y-nya yang negatif, dan kuadran 4 dengan Y-nya yang negatif. Koordinat titik-titik yang ditentukan dengan cara ini seringkali dikenal sebagai koordinat kartesius sebagai penghormatan terhadap matematikawan dan filosof asal Perancis yang bernama René Descartes yang hidup dari 1596 sampai 1650. Satu hal yang perlu dicatat adalah dua garis sumbu koordinat tidak perlu harus berpotongan secara tegak lurus. Namun demikian, jika kedua sumbu berpotongan miring, hasil-hasil secara aljabar menjadi agak lebih rumit. Selanjutnya kita dapat menghitung jarak antara dua titik di bidang. Misalkan Px1, Y1 dan Qx2, Y2 pada bidang XOY seperti gambar berikut ini. Di sini ada Px1Y1 dan Qx2Y2. Dengan menggunakan konsep dalil Pythagoras, maka jarak antara P dan Q adalah jarak PQ dikuadratkan sama dengan jarak P ke R dikuadratkan ditambah jarak R ke Q dikuadratkan. Sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Atau D, P, Q sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Untuk contoh soalnya yaitu
Tentukan X dengan syarat-syarat yang diberikan. Yang A, P 5, negatif 2, Q X, negatif 5 dengan jarak P ke Q adalah 5. Maka kita dapat selesaikan dengan rumus yang tadi, di mana jarak P ke Q dikuadratkan sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah X2 dikurang Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Maka tadi sudah diketahui jarak P dan Q adalah 5, maka 5 kuadrat sama dengan X dikurang 5 dikuadratkan ditambah negatif 5 dikurang negatif 2 dikuadratkan. Maka dapat hasilnya 25 sama dengan X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 ditambah 9. Kita pindah ruaskan dan sederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 10X ditambah 9 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi X kurang 9 dikali X kurang 1. Sehingga kita dapat nilai X-nya yaitu 9 dan 1. Untuk yang B, 4 negatif. Untuk yang B, P negatif 4, X, Q 8,5. Dengan jarak P ke Q adalah 13. Lalu kita selesaikan dengan rumus yang tadi, maka didapat 13 kuadrat sama dengan 8 dikurang negatif 4 kuadrat ditambah 5 dikurang X dikuadratkan. Dapat hasilnya 169 sama dengan 144 ditambah X kuadrat dikurang 10X ditambah 25. Lalu kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 10X. Kemudian difaktorkan menjadi X dikali X kurang 10 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai X-nya yaitu 0 dan 10. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.